merupakan alat yang digunakan untuk mensterilisasi peralatan, baik itu alat-alat maupun bahan, dengan tekanan 121 derajat Celcius selama 15-20 menit. Dan di sebelahnya ada bagian-bagian dari autoclave. Yang berikutnya batang pengaduk. Ini alat yang terbuat dari kaca untuk membantu melarutkan atau menghomogenkan larutan ataupun media yang akan digunakan. Dan berikutnya itu botol sampel steril. Ini botol yang digunakan untuk menampung bahan ataupun sampel pemeriksaan bakteriologis. Biosafety cabinet. Ini merupakan alat yang digunakan untuk pemeriksaan bakteri maupun virus yang dilengkapi dengan ventilasi udara, sehingga ketika kita menggunakan alat ini resiko terpaparnya minim. Dan pada saat kita menggunakan alat ini hanya tangan kita yang boleh masuk ke dalam, namun bagian tubuh kita yang lain ada di luar. Selanjutnya oven. Ini merupakan alat sterilisasi, namun berbeda dengan autoclave. Kalau autoclave itu sterilisasi basah, namun oven ini sterilisasi kering, jadi tidak mengandung air. Yang digunakan juga untuk mensterilisasi alat-alat gelas seperti Erlenmeyer, tabung reaksi, dan lain sebagainya dengan suhu 160-180 derajat Celcius selama 5-3 jam. Kemudian alat berikutnya lampu spiritus atau bunsen. Isi dari lampu ini yaitu cairan spiritus yang digunakan untuk mensterilisasi alat. Biasanya digunakan untuk mensterilisasi OC. Nanti OC akan dijelaskan di alat berikutnya. Kemudian yang di sebelahnya Petri dish. Ini merupakan tempat media semi padat, merupakan agar-agar yang digunakan untuk mengembangbiakkan bakteri. Inkubator laboratorium. Ini merupakan alat di laboratorium mikrobiologi yang digunakan untuk menginkubasi atau menumbuhkan, mengembangbiakkan mikroorganisme seperti bakteri, fungi, dan sel mikroba lainnya. Yang biasanya kita menggunakan alat ini pada suhu 37 derajat Celcius atau 44 derajat Celcius selama 24 jam sampai 48 jam. Corong kaca merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan, menyaring larutan yang satu dengan larutan yang lain. Atau corong ini juga digunakan untuk mempermudah memindahkan larutan. Kemudian ada Erlenmeyer. Ini merupakan alat yang digunakan untuk mencampurkan atau meracik larutan di satu komposisi media. Bisa juga digunakan untuk mengukur dan mencampur bahan-bahan analisa. Bentuknya seperti di gambar, agak mengerucut ke atas dan melebar ke bawah. Yang berikutnya alat pipet filler elektrik dan pipet filler ataupun karet pengisap. Kedua alat ini fungsinya sama untuk menyedot larutan dan membuang larutan. Namun perbedaan kedua alat ini, yang satu manual, yang satu elektrik. Yang elektrik ini sudah dilengkapi dengan tombol menghisap dan tombol membuang. Namun pipet filler yang karet pengisap ini harus kita tekan secara manual. Alat berikutnya yaitu penjepit tabung reaksi. Ini merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah memegang tabung reaksi atau memindahkan tabung reaksi pada saat kondisi tabung reaksi ini dalam kondisi panas maupun tidak layak dipegang dengan tangan. Yang berikutnya ada rak tabung beserta tabung reaksinya. Ini rak tabung ini gunanya untuk menempatkan tabung reaksi sehingga tabung reaksi tidak mudah pecah ketika tidak ditempatkan pada wadahnya yaitu rak. Yang ketiga ada tabung Durham. Ini tabung yang kecil di dalam tabung reaksi yang gunanya
untuk menjadi indikator apakah ada bakteri pada larutan tersebut atau tidak, yang ditempatkan secara terbalik ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya yaitu alat OC. OC ini ada dua jenis. Yang pertama OC jarum dan OC cincin. Yang membedakannya yaitu bagian ujung dari OC. Kalau OC jarum, bagian ujungnya tegak lurus seperti lidi. Namun kalau OC cincin, bagian ujungnya membentuk cincin atau melingkar dan dilengkapi dengan pemegangnya. Berikutnya yaitu mikroskop. Ini merupakan alat yang digunakan untuk melihat objek berukuran mikro yang sulit dilihat oleh mata telanjang. Dan mikroskop ini dilengkapi dengan lensa objektif dan okuler yang pilihan perbesarannya ada dari 10 kali, 40 kali, sampai 100 kali. Sehingga mikroorganisme yang mau kita lihat bisa tampak jelas dengan menggunakan alat tersebut. Alat berikutnya yaitu labu ukur dan gelas ukur. Kedua alat ini sama-sama untuk menghitung volume cairan. Namun perbedaannya, labu ukur ini untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Jadi dia ada batas di garis tengah labu tersebut hingga mencapai pada ukuran itu. Namun kalau gelas ukur, kita bisa memilih ukuran yang mana volume yang kita inginkan dari sebuah cairan. Koloni counter ini merupakan alat bantu yang digunakan untuk menghitung koloni bakteri yang tumbuh di media yang disimpan dalam cawan Petri dish. Jadi, kita boleh menggunakan alat ini untuk memperbesar atau memperjelas ketika kita menghitung jumlah bakteri yang tumbuh pada media yang sudah kita inkubasi. Kemudian alat centrifuge ini merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk memisahkan partikel yang menggunakan gaya sentrifugasi dalam prinsip kerjanya. Jadi bisa digunakan pada 3000 rpm selama 15 menit, tergantung dari kita mau membutuhkan kecepatan berapa dalam waktu tertentu yang sudah kita inginkan. Ada tombol untuk mengaturnya. Alat selanjutnya yaitu hot plate dan water bath. Kedua alat ini fungsinya hampir sama, yaitu memanaskan larutan. Namun, perbedaannya hot plate yaitu larutan langsung dipanaskan di atas wadah yang sudah disiapkan. Kalau water bath, kita memasukkan ke dalam wadah itu yang sudah diisi dengan air yang hangat ataupun panas sesuai dengan keinginan kita. Kita boleh mengatur berapa suhu yang kita inginkan. Namun kalau hot plate, kita tinggal meletakkan saja di atas wadah untuk larutan yang ingin kita panaskan. Kemudian alat desikator. Ini merupakan alat yang terbuat dari kaca yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu bagian bawah, yaitu dasar. Bagian dasar ini biasanya dilengkapi dengan silika gel. Guna silika gel ini untuk mengurangi penguapan air dari bahan yang ingin dikeringkan. Nah, bagian atasnya yang putih itu, di situ tempat meletakkan wadah bahan yang ingin kita keringkan. Alat ini cukup berbobot sehingga untuk membuka ataupun menutup alat ini, bagian penutupnya digeser ke kanan ataupun ke kiri dan tidak perlu diangkat. Kemudian alat yang di samping desikator itu yaitu neraca analitik. Ini merupakan alat yang digunakan untuk menimbang massa sebuah bahan ataupun media yang tingkat ketelitiannya cukup tinggi sehingga mampu menimbang hingga ukuran miligram. Yang terakhir yaitu beker gas dan pipet ukur. Beker glass berfungsi untuk wadah mencampurkan larutan ataupun bahan sehingga
memperoleh bahan yang diinginkan. Beker gelas juga berfungsi untuk menampung bahan ataupun larutan dan bisa digunakan untuk memanaskan larutan. Yang kedua, itu pipet ukur. Ini merupakan alat ukur untuk memindahkan larutan yang satu ke larutan yang lain dengan ukuran yang berbeda-beda, ada 1 mili hingga ada 10 mili, tergantung dari jenis pipet yang kita gunakan. Demikianlah pengenalan alat-alat laboratorium di Laboratorium Mikrobiologi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.